Halo Sobat Emas, kembali lagi di Mas Tanjung Talk Show. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas yang agak berat nih. Kenapa sih kok agak berat ya kan? Ya, kali ini kita akan membahas seputar pengajuan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Mungkin Sobat Emas ada nih yang pernah mendapatkan penetapan pabean, mungkin bea masuknya terlalu tinggi, kok segini ya, kok nggak sesuai ya. Nah, Sobat Emas merasa keberatan. Hal tersebut masih bisa diajukan keberatannya. Pastinya dengan beberapa syarat. Daripada bingung, seperti biasa, saya nggak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh Kepala Seksi Perbendaharaan, ada Bapak Heri Sukoco. Halo Mas, halo Sobat Emas. Dan PBC ahli pertama, ada Bapak Cafid. Pagi Mas Tanjung. Nah, kali ini kita akan membahas seputar keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Ini ngomong-ngomong nih, kalau saya manggilnya Bapak nih kayak kurang deket. Gimana kalau saya manggilnya Mas Heri dan Mas Capit ini nih, mohon izin nih. Boleh, lanjut. Oke, gitu ya. Oke, kita ngomongin basic dulu. Apa aja sih yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai itu? Sobat Temas semuanya ya. Jadi apa saja atau objek apa sajakah yang bisa diajukan keberatan? Maka yang bisa diajukan keberatan adalah penetapan pejabat bea cukai ya, yang berkaitan dengan tarif dan atau nilai pabean. Nah, itu wujudnya bisa SPTNP, SPP BMCP atau SPP yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk atau pajak dalam rangka impor, Mas. Nah, terus ada lagi selain tarif dan atau nilai pabean juga yang termaktub di dalam surat penetapan pabean atau SPP atau surat penetapan barang larangan. Ini juga yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk yang harus ditanggung oleh pengguna jasa ya. Terus ada juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang termaktub di dalam SPSA serta pengenaan bea keluar atau SPPBK. Nah, di sana kalau pengguna jasa merasa keberatan, ada hak untuk mengajukan keberatan yang telah diatur di dalam PMK 136 tahun 2022 yang termaktub dalam pasal 2. Sebentar nih Mas, tadi ada hal yang bikin saya bingung nih. Ada kata-kata SPTNP. SPTNP itu apa sih Mas? Nah, SPTNP adalah surat penetapan tarif dan atau nilai pabean. Adalah surat penetapan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai yang menghitung tarif dan atau nilai pabean berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat di bidangnya, Mas. Nah, ini kalau terjadi kekurangan, maka akan dikeluarkan yang namanya penetapan SPTNP. Nah, di sana belum final. Kalau pengguna jasa merasa keberatan atau merasa tidak sesuai, maka boleh mengajukan keberatan yang kita maksud tadi. Oh, baik. Nah, kalau misalnya nih pengajuan keberatan itu diajukannya kemana sih Mas? Nah, oke, jadi yang disebut oleh Mas Heri tadi kan ada 4 hal ya, yang dari kepabeanan, yaitu terkait dengan penetapan tarif atau nilai pabean yang menimbulkan kekurangan bayar. Yang kedua adalah terkait dengan selain penetapan tarif atau nilai pabean. Yang ketiga adalah terkait dengan SPSA. Yang keempat terkait dengan penetapan bea keluar. Ya. Nah, kalau yang di sisi cukai Mas, itu ada satu lagi. Tadi kurang satu mungkin ya, perlu disampaikan. Surat tagihan di bidang cukai. Betul, surat tagihan di bidang cukai. Baik. Nah, atas penetapan-penetapan yang seperti ini itu bisa diajukan keberatannya itu melalui dua tempat Mas. Kalau misalkan si pengaju ini adalah orang yang belum punya akses kepabeanan, itu dia bisa mengajukan melalui web yang dimiliki oleh Bea Cukai, yaitu web untuk pengajuan keberatannya adalah Siap Tanding. Baik. Namanya Siap Tanding. Nah, jadi kalau misalkan ada importir yang belum punya akses kepabeanan, yang kebanyakan adalah rata-rata itu dari importasi melalui barang kiriman. Betul. Jadi penetapannya adalah SPP BMCP. Nah, itu bisa mengajukan melalui Siap Tanding tadi. Tapi kalau misalkan andai kata si importirnya ini adalah yang sudah memiliki akses kepabeanan seperti importir biasa dan macam-macam, ini dia bisa langsung mengajukan melalui portal yang mereka sudah punya aksesnya gitu ya. Jadi sudah punya akses kepabeanan, langsung diajukan melalui itu. Betul. Jadi sudah dijelaskan panjang kali lebar ya sama Mas Hafid. Betul. Jadi intinya Sobat Temas, kalau mau mengajukan keberatan, jadi silahkan ajukan
kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai lewat 2 kanal ya, lewat portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau siap tanding Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, kalau ada kesulitan silahkan hubungi kami. Oh, baik, betul banget. Nah, Lihat ini sini ya, lihat sini. nanti keluar. Nanti keluar ya. Nah, sebentar nih, mau tanya lagi nih. Itu atas penetapannya dapat diajukan berapa kali? Nah, oke, Sobat Temas. Jadi, pengajuan keberatan hanya boleh diajukan satu pengajuan untuk satu penetapan ya. Jadi hanya satu pengajuan untuk sekali surat penetapan istilahnya satu penetapan hanya diajukan satu kali keberatan ya. Satu kali pengajuan keberatan. Nah, dasarnya apa? Pasal 2 ayat 6 PMK 136 tahun 2022. Berarti kalau semisalnya keberatannya itu nantinya ditolak, itu nggak boleh lagi ya? Ya, sebenarnya kalau untuk diajukan keberatan lagi itu nggak boleh. Tapi sebenarnya ada sih mekanisme lainnya. Oke, kita nanti bahas nanti nih. Mungkin di next kali ya. Iya. Lumayan panjang ini. Oke, kita lanjut dulu nih. Nah, stay tune kan gitu. Tadi sempat disinggung nih, ada perseorangan dan perusahaan. Berarti yang dapat mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai itu ada 2 aja nih. Ya, jadi bisa kami jelaskan, Sobat Temas, siapa yang boleh mengajukan keberatan ya gitu kan, pasti orang akan bertanya-tanya ya. Ya, bisa dijelaskan. Yang bisa mengajukan keberatan adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai gitu ya, atau untuk badan hukum nih ya, orang yang tercantum di dalam akta pendirian ya, atau akta perusahaan sah yang berbadan hukum gitu nggih, atau lagi dia bisa diajukan oleh pihak ketiga yang sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya dengan badan hukum tadi atau orang per orang tadi, tapi harus dengan dilampiri oleh surat kuasa khusus dari yang berhak gitu ya. Jadi nanti baru gitu bisa mengajukan secara resmi pada Direktur Jenderal melalui kanal-kanal yang sudah kami sebutkan tadi. Oke, tadi kan udah disebutkan nih, untuk perseorangan kita mengajukan di siap tanding ya, bener ya Mas ya? Terus kalau misalnya tadi badan hukum diajukan melalui portal Bea dan Cukai, seperti itu. Nah, terus apa aja sih syarat pengajuan keberatan itu? Nah, mungkin Mas Hafiz? Oh iya, boleh. Siap izin Mas Heri, saya boleh menjawab ya. Jadi untuk persyaratannya sendiri tentunya adalah teman-teman, kita bilang ya, Sobat Temas yang ingin mengajukan keberatan atas keputusan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai itu bisa mengajukan melalui kanal tadi itu dengan persyaratan bahwa surat yang diajukan itu menggunakan bahasa Indonesia, lalu kemudian dilampirkan dengan surat keputusan atas penetapannya, lalu kemudian yang ketiga adalah tentunya dilampiri bukti penerimaan jaminan kalau misalkan memang atas keputusan itu menimbulkan kekurangan bayar. Tapi kalau misalkan bukan menimbulkan kekurangan bayar, maka dia harus melampirkan atas pelunasannya, bukti pelunasannya. Itu. Nah, yang keempat nanti kalau misalkan andai kata ya, nanti kita singgung kalau misalkan dia diurus oleh kuasa khusus, maka harus ada surat kuasanya. Dan yang kelima ini ya tergantung alasannya. Kalau misalkan di surat itu disebutkan alasan pengajuannya untuk apa, alasan pengajuannya terkait dengan apa, itu harus dilampirkan dengan bukti-bukti yang mendukung alasan itu. Jadi nanti untuk bagi kami, bagi Bea Cukai untuk melakukan review itu lebih memudahkan untuk memutuskan nanti mau kemana. Jadi poinnya Sobat Temas, formalnya harus Sobat Temas penuhi dalam pengajuan keberatan. Nah, dan yang paling penting adalah alasannya jelas. Kenapa Sobat Temas mengajukan keberatan? Alasannya jelas, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memadai supaya nanti pejabat Bea Cukai yang menelah keberatan itu bisa mempertimbangkan untuk menerima keberatan yang Sobat Temas ajukan. Gitu ya. Kalau kira-kira tidak pas ya gitu ya. Jadi itulah yang perlu diperhatikan. Alasannya apa? Terus disertai dan bukti-bukti yang mendukung gitu ya. Baik, siap. Ini sangat mencerahkan banget nih. Soalnya banyak banget nih yang kontak Mas Tanjung ini terkait
dia itu keberatan terkait pengajuan penetapan SPP BMCP nih. Oh sering ya Mas Tanjung ya? Iya sering banget. paling Kok banyak bisa ini. tiba-tiba Paling banyak. ya kan? Kok tiba-tiba nih kayak gini. Nah, Iya. terus tadi kan disebutkan nih sama Mas Cafid kalau surat keberatan itu diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia ya kan? Ya. Nah, kalau semisalnya terdapat kesalahan dalam penyampaian surat keberatan itu, apakah dapat diperbaiki? Jadi kalau keberatan sudah Sobat Temas ajukan nih ternyata ya, loh kok kurang pas gitu ya, loh kok ini kok ada yang kurang, nah maka Sobat Temas masih bisa memperbaiki permohonan keberatan yang Sobat Temas ajukan, diperbaiki, dilengkapi, terus bisa disampaikan kembali ke kanal Bea Cukai yang sudah disiapkan gitu nggih. Tapi di sana ya ada tapinya. Tapi keberatan dianggap diterima ketika permohonan itu Sobat Temas ajukan kembali secara lengkap dan benar gitu nggih. Karena di sana nanti ada jangka waktu pengajuan yang harus dipatuhi ya. Jadi jangka waktu ini belum terlewati gitu ya. Jadi selama jangka waktu ini belum terlewati, Sobat Temas masih bisa mengajukan atau memperbaiki permohonan keberatan yang Sobat Temas ajukan. Gitu. Baik, gitu, Mas. berarti gini ya tadi ya, keberatan itu hanya bisa diajukan satu kali terhadap keberatan itu, Betul. Tapi kalau ada kesalahan bisa diperbaiki. Tapi sebenarnya gini sih Mas Tanjung, tambahan ya Mas Heri. Jadi mekanisme sekarang kalau memang untuk mengajukan keberatan ini kan sudah melalui sistem ya, jadi semuanya sudah sistem. Jadi ketika mereka mengajukan keberatan, kalau memang syarat-syarat formilnya itu tidak dipenuhi, maka oleh sistem akan ditolaknya dengan surat pengembalian, gampangnya seperti itu. Nah dari pengembalian itu nanti akan bisa disampaikan kembali oleh si pengaju ini untuk mengajukan yang lengkap dan benar gitu ya. Nah untuk mekanisme yang lain barangkali gini sih, kalau memang sudah diajukan dan sudah dianggap lengkap, bisa ditambahkan juga bahwa sebenarnya dari sisi kita, dari sisi Bea Cukai, pejabat Bea Cukai, itu bisa meminta dokumen tambahan sebenarnya. Betul. Dokumen tambahan untuk dipenuhi oleh si pengaju. Nah ini untuk dokumen tambahan ini bisa berupa dokumen tertulis atau mungkin rekaman yang tertulis dan macam-macam. Atau bisa juga kita minta keterangan secara langsung dari si pengaju ini. Kalau emang kurang ya dari dokumen yang disampaikan ke kita ternyata kurang lengkap, kurang tahu histori dan macam-macamnya, bisa langsung konfirmasi ke orangnya. Apa sih Pak sebenarnya yang diajukan ini? Atau bisa juga mengundang pihak ketiga yang berhubungan dengan yang diajukan keberatan. Misalkan ada orang lain atau mungkin perusahaan lain yang terkait dengan hubungannya dengan yang diajukan ini, bisa juga kita mintakan keterangan. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau misalkan memang dirasa kurang oleh si pengajunya, bisa kok konsultasi ke kita. Pak minta tolong dong ini bisa dimasukin gini, itu bisa. Baik. Oke nih, sangat mencerahkan nih. Nah tadi kan sempat disinggung nih terkait adanya jaminan nih. Nah dalam mengajukan keberatan di bidang kepabeanan itu harus disertai jaminan kah? Dan jika ada, berapa besaran jaminannya itu? Ya, Mas Farid. Saya kah? Boleh. Ya, kalau jaminannya sendiri yang diserahkan adalah tentunya sesuai dengan kalau memang kurang ya. Sesuai dengan kekurangan ya, berapa kurang bayarnya itu yang diajukan ke kita melalui loket sih ya. Kalau jaminan sekarang sudah sistem juga sih Dan ya? Lewat sistem. Lewat sistem. Nah, untuk jaminannya sendiri itu masa berlakunya kan biasanya yang rata-rata diajukan itu adalah jaminan tunai, jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi ya, tapi yang paling banyak sih memang asuransi sama bank ini. Nah itu untuk waktu jaminannya, waktu penjaminannya itu adalah 60 hari, paling singkat itu 60 hari. Nah untuk masa klaimnya setelah berakhirnya masa jaminannya 60 hari tadi itu ditambah dengan 30 hari untuk masa klaim. Jadi minimal 60 plus 30 itu yang diajukan ke kita. Boleh, saya tambah sedikit apa yang disampaikan Mas Hafid ya. Jadi kenapa perlu ada jaminan gitu ya? Filosofi kenapa? Loh ini saya mau keberatan kok harus ada jaminan ya. Jadi jaminan gitu ya diatur karena untuk mengamankan penerimaan negara gitu ya, untuk menjamin penerimaan negara dalam keadaan aman gitu ya. Jadi ketika ada penetapan dari pejabat Bea Cukai yang diajukan keberatan, maka pengguna jasa ini wajib menyetorkan jaminan sejumlah kekurangan bayar yang tercantum di dalam penetapan tersebut gitu ya. Nah, tadi ada tiga yang sering dipakai gitu ya. Itu ada 3 macam.
jaminan tunai, jaminan bank, dan jaminan dari perusahaan asuransi. Nah, ini pun jangka waktu jaminannya ini harus sesuai dengan jangka waktu penyelesaian keberatan oleh Direktur Jenderal, yaitu sekitar 60 hari ya, ditambah masa klaim selama 30 hari. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga menjamin keamanan penerimaan negara, gitu Mas. Tapi bisa juga nih kalau misalkan ternyata atas keberatan yang diajukan itu tidak terkait dengan kekurangan. Betul. Itu bisa juga mereka nggak menyampaikan harus dilunasi tadi itu. Atau misalkan atas barang yang diajukan keberatan ini dia belum keluar masih sama sekali dari kawasan pabean. Jadi betul. misalkan dia masih kurang gitu ya, masih ada kurang bayar, bisa diajukan keberatan kalau persyaratannya adalah barang ini belum keluar dari kawasan pabean. Gitu. Nah, terus yang lainnya tadi itu ya penetapan pejabat tidak menimbulkan kekurangan bayar. Misalkan karena terkait dengan SPBL, barangnya dianggap sebagai barang lartas, kan di situ nggak ada penetapan untuk penambahan tambah bayar gitu ya. Nah, itu bisa juga ditambahkan, nggak perlu ditampilkan. Jadi ada beberapa pengecualian. Apakah keberatan itu harus selalu pakai jaminan? Enggak, karena ada beberapa yang keberatan itu bisa diajukan tanpa jaminan. Contohnya kalau tidak ada kekurangan pembayaran biaya masuk atau barangnya masih berada di dalam pabean. Tambahan lagi sih mungkin, Mas Heri. Jadi yang untuk di kawasan pabean ini harus memenuhi syarat juga sih. Apakah memang benar-benar dianggap sebagai barang yang belum keluar dari kawasan pabean? Karena untuk barang yang dianggap belum keluar ini harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah dia belum SPPB, belum ada surat penetapan keluarnya. Ya. Meskipun barang masih di dalam, tapi kalau sudah SPPB itu nggak bisa. Anggapnya sudah keluar. Belum diambil-ambil ya. Betul, benar kan. Aja gitu kan. Ya, kalau kayak gini ini sudah harus memasukkan jaminan. Betul, harus. Karena takutnya nanti kalau misalnya ternyata sama dia dikeluarkan ya kan bebas-bebas ya, nggak ada penghalang bagi mereka untuk sudah SPPB. Betul. Itu sih. Oke, siap Mas. Nah, jika disetujui keberatannya nih, apa yang akan terjadi terhadap jaminan tersebut? Apakah dikembalikan atau dicairkan? Nah, ini Sobat Temas, jaminannya yang sudah dimasukkan oleh Sobat Temas tadi gimana nasibnya? Pasti tanyanya begitu kan ya. Hilang apa enggak? Lah, ini ya. Jadi setelah nanti Direktur Jenderal menetapkan keberatan Sobat Temas semua, nanti ya seandainya penetapannya itu menyetujui seluruhnya gitu ya, maka jaminan Sobat Temas tadi akan dikembalikan seluruhnya. Jangan khawatir hilang ya, aman karena itu di rekening yang sudah ditentukan ya. Begitu keberatan diterima, maka jaminannya akan dikembalikan 100%. Ya, terus kalau penetapannya ini ditolak gitu ya, ditolak semuanya misalnya, ditolak seluruhnya, maka jaminan yang Sobat Temas masukkan tadi maka akan dicairkan oleh bendahara bea cukai dan disetorkan ke kas negara untuk membayar tagihan yang terutang tadi. Nah, ini juga ada lagi. Kalau keberatan Sobat Temas ini diterima sebagian gimana kan gitu ya, atau menetapkan lain bagaimana gitu ya. Nah, ini akan dilihat lagi. Kekurangan bayarnya jadi berapa? Misalnya kekurangan bayarnya ini jadi separuh dari awalnya kan gitu ya. Maka jaminan Sobat Temas tadi akan dicairkan sebagian untuk membayar jumlah yang seharusnya terutang tadi menurut keputusan keberatan. Sisanya gitu ya, sisanya kemana nih Pak? Sisanya akan dikembalikan kepada pengguna jasa kalau Sobat Temas semuanya. Nggak ada yang hilang gitu ya. Oke, bentar Mas. Ini kayaknya ada banyak nih kategori terkait keberatan nih. Keberatan ditolak sebagian, keberatan disetujui seluruhnya. Terus apalagi 3/4, 1/4 gitu. Nanti gimana nih Mas? Ayo Mas. Bener. Nah, sebenarnya kalau dari peraturan ya kita bilang ya, itu untuk cukai atau untuk kepabeanan itu agak berbeda memang. Nah, kalau di kepabeanan itu kita mengenal yang namanya diterima seluruhnya, pertama ya. Kemudian ditolak sebagian atau seluruhnya. Lalu kemudian yang ketiga, ditetapkan lain. Sementara kalau cukai, itu kebalikannya dari kepabeanan. Kalau cukai, diterima seluruhnya atau sebagian. Jadi yang sebagian itu cuma dibolak-balik. Kalau di cukai itu yang diterimanya, tapi kalau untuk yang di pabeanan itu yang ditolaknya ditolak. Seluruh atau sebagian. Nah, kalau untuk yang cukai tadi diterima seluruhnya atau sebagian, kemudian ditolak, dan yang terakhir adalah ditetapkan lain.
Nah, keputusan-keputusan seperti ini ya seperti yang disampaikan oleh Mas Heri tadi itu. Dampaknya apakah dia ada kurang bayar atau justru malah lebih bayar. Bisa juga lebih bayar. Kalau lebih bayar, maka kita ada pengembalian, ada kewajiban untuk pengembalian atas pembayaran yang sudah dilunasi. Kalau misalnya sudah dilunasi atau mungkin dari penjaminan, kan jaminan bisa jadi kalau kalau lebih bayar, jaminan dikembalikan. Selain jaminan dikembalikan, uang yang sudah di-store ke kita atas pembayaran PIB-nya atau mungkin hal yang lain, ini bisa juga dikembalikan. Nah, nanti pengembalian seperti apa? Ya, mereka mengajukan restitusi. Ya, ada prosedur pengajuan pengembalian pajak yang sudah dibayar. Oke, mungkin itu nanti kita akan bahas di next chapter ya. Kayaknya yang panjang banget nih materi itu. Sama Mas Tanjung. Benar banget nih. Nah, apakah ada batasan waktu untuk mengajukan keberatan baik di bidang kepabeanan maupun di cukai? Jika ada, berapa lama sih? Nah, menurut PMK yang mengatur gitu ya, menurut Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai, maka ada batasnya Mas Tanjung, Mas Hafid gitu ya. Jadi untuk di bidang kepabeanan maka batas waktunya adalah 60 hari ya sejak penetapan gitu ya. Misalnya SPTNT tadi ditetapkan tanggal 15 September misalnya, maka 60 hari sejak tanggal 15 ini adalah batas waktu pengajuan keberatan gitu ya. Terus kalau di bidang cukai maka batas waktunya adalah 30 hari sejak ketetapan STCK-nya tadi diterima gitu ya. Diterimanya itu bisa wujudnya adalah stempel pos pengiriman gitu ya, atau bukti pengiriman langsung yang diterima oleh pengguna jasa Mas gitu ya. Berarti dari dia diterima nih? Ya, dari ketetapan diterima. Jadi, kalau untuk STCK atau bidang STCK, cukai surat tagihan. Jadi ada perbedaan di sana antara kepabeanan dan cukai. Oke, nah tadi kan keberatannya kan udah misalnya keberatannya udah diajukan. Lalu berapa lama nih keputusan yang akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan yang diajukan tadi? Ayo, Mas Safid. Sebenarnya sama ya, kan kita betul. asasnya itu saling saling memberikan hak yang sama porsinya antara bea cukai dan juga pengguna jasa gitu ya. Nah, pengguna jasa tadi kan ada waktu kalau untuk dari kepabeanan ya. Terus kepabeanan sih emang. Kepabeanan 60 hari sejak ditetapkannya kan ya. Nah, kita dari Bea Cukai itu punya kewajiban untuk menjawab keberatan ini adalah 60 hari sejak diterima. Betul. 60 hari sejak diterima, pengajuannya secara lengkap tadi itu melalui sistem ya. Nah, tapi kalau untuk yang di cukai, kan tadi untuk pengajuannya dia 30 hari ya. Betul. Nah, ini nggak sama sih, memang agak beda ya. Bedanya di waktunya. Tambah sedikit Sobat Temas. Nah, pengajuan keberatan tadi ya, kalau untuk bidang kepabeanan 60 hari sejak tanggal penetapan, kalau cukai 30 hari sejak ketetapan diterima. Nah, bagaimana kalau batas waktunya tadi terlampaui gitu ya? Apakah Sobat Temas masih bisa mengajukan keberatan? Nah, menurut aturan gitu ya, Undang-Undang Kepabeanan, Cukai dan PMK di bawahnya, kalau waktu pengajuan keberatan tadi sudah terlampaui, maka Sobat Temas sudah tidak bisa lagi mengajukan keberatan. Dan ketetapan oleh pejabat bea cukai tadi dianggap diterima oleh Sobat Temas semuanya gitu ya. Jadi nah, terus waktu keputusan keberatan kan 60 hari sejak diterimanya surat pengajuan keberatan. Lah, bagaimana kalau 60 hari tadi sudah lewat kok Sobat Temas belum menerima keputusan keberatan gitu ya? Gimana kan itu ya? Loh, gimana ini Pak? Ini udah 65 hari loh. Kok belum terima surat keberatan saya kan gitu ya. Maka gitu ya, menurut aturan begitu 60 hari ini sudah lewat kok Direktur Jenderal belum menetapkan, maka keberatan Sobat Temas dianggap dikabulkan seluruhnya gitu nggih. Oke, sebentar. Ini kan dari tadi kan kita ngomongin 30 hari, 60 hari. Itu 30 hari atau 60 hari kerja atau hari libur juga dihitung nih, kalender. Oh, baik. Bisa nggak sih tadi kalau misalnya kita ngomongin keberatan itu kan bisa nggak sih kita itu ngajuin banding terhadap keberatan itu? Nah, ini bisa gitu ya. Jadi Sobat Temas semuanya gitu ya. Kalau pengajuan keberatan Sobat Temas ini misalnya kok ditolak seluruhnya gitu, atau ditolak sebagian kok tapi Sobat Temas belum terima gitu ya. Loh, menurut saya ini harus dikabulkan semuanya ini. Kok cuma sebagian yang terima? Nah, maka Sobat Temas semuanya masih punya hak untuk mengajukan banding.
Loh, banding ini kemana Pak diajukannya? Nah, Sobat Temas bisa mengajukan banding ini ke Badan Peradilan Pajak. Beda lagi bukan di bea cukai. Nah, udah beda lagi. Ini udah badan di atasnya gitu ya, Badan Peradilan Pajak. Nah, caranya gimana Pak? Nah, Sobat Temas bisa mengajukan lewat online e-tax code gitu ya. Itu aplikasinya Badan Peradilan Pajak. Oke nih Mas, terima kasih banget. Tapi kayaknya kalau misalnya kita membahas terkait banding, kayaknya makin ada babnya, sampai mantap. bab 10 ya? nih. Iya, kayaknya next nih. Baik, mungkin nanti part yang tadi ya, mungkin terkait banding, terus terkait ditolak sebagian, itu kan mungkin separuh, 3/4 mungkin ya. Dan lainnya yang tadi ya kan. Mungkin kita akan bahas lagi di next episode nih. Nah, jadi Sobat Tanjung Mas, ini akhirnya kita sampai di penghujung acara nih. Jadi di edisi kali ini udah 3 jam kita ngomong. Dari obrolan bersama narasumber kita jadi paham nih bahwa pengajuan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai itu sebenarnya itu bukan hal yang rumit ya. Mungkin asalkan kita itu tahu aturannya, kemudian prosedurnya serta syarat yang harus dipenuhi. Nah, mulai dari siapa aja yang berhak mengajukan keberatan, kemudian apa aja objeknya, kemudian sampai mekanisme penyampaian yang kini sudah lebih mudah nih lewat aplikasi secara online seperti itu ya. Nah, kita juga udah tahu nih bahwa keberatan hanya bisa diajukan satu kali. Ada persyaratan jaminan ya jika ada ya kan. Hingga batas waktu 30 hari untuk cukai dan 60 hari untuk kepabeanan. Semua ini tentu bertujuan agar proses keberatan itu sendiri bisa berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan aturannya. Nah, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat, terutama bagi Sobat Temas yang mungkin suatu saat nanti menghadapi penetapan bea masuk, cukai, atau tagihan lainnya yang dirasa kurang sesuai nih menurut Sobat Temas. Nah, ingat ya, hak keberatan adalah bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh negara, jadi jangan ragu untuk memanfaatkan dengan bijak. Begitu ya, Mas Cafid dan Mas Heri. Betul Mas Tanjung. Nah, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai dengan selesai. Nantikan episode selanjutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Saya Mas Tanjung pamit undur diri. Salam sehat dan tetap semangat. Buat Sobat Temas yang ingin bertanya, jangan lupa ya di bawah ini nanti ya. Ada nih di sini ya. Oke. Di sebelah sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya.